kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya. Oke, di sini kita akan bahas dulu untuk pertama kali itu membahas mengenai news dulu ya, karena untuk video gold yang minggu ini sudah terlalu panjang. Jadi untuk newsnya ini kita lihatnya itu di video falas ya, antara Euro USD dan juga GBP USD. Nah, untuk minggu ini kalau kita perhatikan memang cukup banyak news untuk USD ya. Yang pertama itu kalau kita lihat untuk hari Senin itu ada dari crude oil inventory. Kemudian ini tanggal 13 November ya. Kemudian kalau untuk tanggal 14 November itu kurang lebih di hari Selasa, itu ada dari USD ya, ini bintang 3 semua ya, artinya ini memang kelas berat untuk newsnya. Kalau kita lihat di sini itu ada dari CPI ya, core CPI untuk USD jam 20.30 ya. Jadi ini sudah memasukin bulan November ya ke Desember, itu sudah pergantian jam ya, jadi lebih lambat 1 jam ya untuk newsnya, dan juga untuk open marketnya juga sama ya, itu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk core CPI ya dari USD, ini bulan Oktober untuk monthly-nya masih sama, tapi kalau untuk CPI monthly Oktober ini ada sedikit penurunan, yaitu dari 0.4 ke 0.1 teman-teman ya. CPI yearly-nya belum ada forecast sama sekali gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dari core CPI yang ada ini kurang bagus ya, atau negatif untuk si USD ini sendiri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari tanggal 15 ya, di hari Rabu ya, Wednesday. Kalau kita perhatikan sini ada dari JPY ya jam 6.50 ya. Jam 50 ini ada GDP ya kuartal 3 dari 1.2 dia minus ke 0.1. Nah, ini kurang bagus untuk JPY. Ya, ini kurang bagus untuk JPY ya kalau kita perhatikan, karena dia minus 0.1 gitu untuk pertumbuhan dari GDP-nya. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi dari GBP ya, ini ada CPI yang di jam 2 siang ya untuk CPI-nya. Ini kalau kita perhatikan core CPI dari GBP sendiri itu 4.8 ya. Forecast-nya ini forecast ya, kalau previousnya itu 6.7. Jadi kalau dari forecast memang kurang bagus untuk si GBP sendiri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari jam 20.30 ya, di sini ada dari USD core retail sales ya monthly ya, ini belum ada forecast sama sekali. Kemudian kita lihat lagi dari PPI. Nah, ini ada PPI, jadi ada CPI, ada PPI. Ini kedua area ini atau kedua news ini itu bersangkutan dengan tingkat inflasi di Amerika itu sendiri gitu ya. Nah, berarti minggu depan itu kemungkinan besar ada GDP untuk USD. Nah, kalau dari PPI memang kalau kita lihat juga kurang bagus ya untuk USD sendiri gitu. Nah, ini retail sales monthly juga kurang bagus ya. Kemudian di tanggal 16 November ya, di hari Kamis, wow, full news ya. Dari hari Selasa ini full news ya untuk USD. Jadi kalau kita perhatikan di hari Kamis pun ada ini jobs claim ya. Ini news mingguan. Kemudian ada feed manufacturing index ya. Di sini nih surplus minus juga 0.11 dari 0.9 ya, minus, jadi tambah minus lagi. Ini negatif kalau kita lihat untuk USD ya. Wow, jadi cukup banyak ya. Ini untuk yang terakhir ya dari Euro, ini jam 5 sore. Ada CPI Euro ya, ini dari 4.3 turun ke 2.9. Nah, ini juga kurang lebih minus ya untuk Euro itu sendiri gitu. Nah, ini dari jam 20.30 setengah 9 ada boarding permits ya Oktober untuk USD ya, ini dari 1.471 ya ke 1.450. Ini minus juga untuk USD gitu. Jadi kalau kita lihat memang untuk USD ini sendiri kurang bagus ya newsnya overall. Tapi let's see nanti data aktualnya bagaimana. Soalnya yang kita baca ini adalah data dari forecastnya ini teman-teman. Ya, nanti tetap kita harus butuh yang namanya data aktual ya di sini. Ya, ini kan masih kosong. Nanti akan kita bandingkan dengan previous data di sini gitu. Kalau memang hasil news ini kurang bagus ya, apalagi dari pelaporan CPI dan juga PPI-nya si USD kurang bagus ya, ini mengakibatkan USD ini akan melemah, dan itu juga akan berpengaruh ke indeks harga saham gitu nantinya gitu.
Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai Euro USD dan juga GBP USD. Kita lanjut lagi untuk bahas dari Euro USD. Ya, pertama kita akan bahas Euro USD dulu teman-teman. Ya, di sini kalau kita lihat secara pergerakan untuk Euro USD ini untuk trennya dari daily ini sendiri dia sudah uptrend. Ya, jadi kalau kita lihat ini swing high yang terakhir ya, ini swing low yang terakhir juga. Oh sorry, ini swing high yang terakhir, ini swing low yang terakhir. Jadi kalau kita lihat memang sudah short di sini ya. Jadi kalau secara pergerakan Euro USD itu sudah uptrend teman-teman gitu. Hanya saja untuk saat ini Euro USD lagi kepetok di area resistannya dia ya. Di sini ini resisten kurang lebih di 7557 ya sampai 7294 ya. Ini ada resisten untuk Euro USD. Ini kita pakai time frame daily terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan lihat juga kalau untuk dari daily ini sendiri ya, berarti area short itu atau area yang cukup penting untuk kita perhatikan itu ada di area Fibonacci retracement ya atau golden ratio-nya yaitu di 6362 sampai 6080 teman-teman, kurang lebih di sini gitu. Ya, kebetulan area ini juga jadi area golden ratio dan ini juga area short-nya si Euro USD itu sendiri teman-teman gitu. Ya di sini ini kalau kita perhatikan, nah ini kalau kita perhatikan ini adalah area short-nya dia. Ini swing high yang terakhir, ini swing low-nya dia gitu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita cek ke 4 hours ya untuk intraday. Jadi kalau untuk Euro USD saya pakai 4 hours saja untuk intraday-nya karena ini mapping nanti bisa dipakai teman-teman sampai hari Rabu ya. Nanti akan saya update lagi di hari Kamis gitu. Oke, jadi untuk mapping ini ya kalau kita perhatikan untuk Euro USD kita ada area buy point ya di 6066 ya 664 ya di sini. Ini buy point pertama. Buy point kedua itu di kurang lebih range harga 6036 ya atau 636 sampai 608 gitu teman-teman. Ini golden area untuk si Euro USD. Ya di bawah 608 berarti kita cari area sell. Ya, dengan target di mana? Di 5731 ya. Sampai kurang lebih 516 ya 506 di sini teman-teman. Ini baru kita cari area buy lagi gitu. Oke, ini kalau misalkan ini berarti worst case nya dia naik kurang lebih ke 724 ya 729 ya sampai 755 ya. Begitu dia bisa break dari sini. Next targetnya itu ada di 805 sampai 830. Kita genapin aja di sini. Ini target pertama. Ya, kita target pertama, target kedua itu di kurang lebih target kedua itu di 858 ya sampai 880. Ini target 2 ya dia. Gitu ya teman-teman, target 1. Ini target 2 gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Jadi secara tren untuk daily dia masih uptrend ya. Dan 4 hours juga masih uptrend, masih bagus ya. Kalau untuk weekly dia masih sideways gitu. Untuk monthly masih sideways, untuk weekly dia masih downtrend untuk weekly-nya gitu teman-teman. Tapi let's see nanti bagaimana pergerakannya. Kalau memang hasil dari news USD ini kurang bagus ya, maka USD melemah dan Euro USD juga bisa melanjutkan kenaikannya ke atas lagi gitu. Jadi memang minggu ini dipenuhi sentimen dari market itu sendiri gitu. Oke, lanjut lagi kita akan bahas mengenai GBP USD. Kita sekarang lanjut lagi untuk GBP USD teman-teman. Nah, untuk GBP USD ini kalau kita lihat ya juga masih uptrend ya untuk trennya. Ini 4 hours masih uptrend, kemudian daily-nya juga masih uptrend ya. Jadi kalau daily, kalau kita lihat di sini kan ada sideways zone ya, jadi dia sudah break dari sideways zone-nya. Ini dia lagi retest teman-teman di sideways zone-nya dia, atau lebih tepatnya itu retest di area breakout-nya dia untuk daily-nya ya gitu. Jadi memang kecenderungan pergerakan untuk GBP USD ini masih bullish gitu atau masih uptrend gitu bahasanya. Nah, kalau kita lihat lagi dari monthly ya, monthly kalau kita perhatikan untuk monthly-nya masih downtrend untuk GBP USD. Weekly-nya juga kalau kita lihat di sini masih downtrend ya untuk weekly-nya. Jadi memang lower time frame seperti daily ya 4 hours sampai 30 menit ya atau 30 menit di sini itu masih uptrend untuk GBP USD gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk 4 jam ya di sini. Kalau untuk 4 jam ini kita tarik Fibo ya. Jadi kita pakai metode Fibo untuk Euro USD dan juga GBP USD ya. Kita pakai metode Fibo. Sini kita ambil dari sini penaikan Fibo ya dari start dari 2069 ya atau 2070 ya.
kemudian kita N-nya itu sampai ke sini tariknya di 2427 gitu ya, dari low ya ke high-nya dia gitu, ditarik dari bawah ke atas gitu. Nah ini kalau kita perhatikan untuk GBP USD dia ada area golden ratio ya di 50 sama 61,8, yaitu di 2248 sampai 2206 gitu. Jadi selama dia di atas 2206 ini last supportnya dia ya, dia masih akan coba uptrend kembali dengan target di 2291, 2343 ya sampai 2385 dan 2427 gitu. Sini target tertingginya dia untuk saat ini gitu teman-teman. Lalu di bawah 2206 berarti kita fokus untuk ambil sell dengan target di 2154 ya, 2112 2112 sampai 2069 gitu. Ya ini target terendahnya dia, ini kita bisa cari nih area buy untuk area ini gitu. Tapi let's see ya, karena memang untuk minggu depan ini ya, atau lebih tepatnya minggu ini itu banyak news ya, jadi terutama dari CPI. Kalau misalkan CPI dan PPI dari Euro USD kurang bagus, maka USD nya akan turun dan ini akan berpotensi untuk bikin si GBP USD positif ya, untuk melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Cuma kalau kita lihat dari GBP USD juga ada news ya, yang tadi kita cek di sini. Nah untuk GBP ini ada CPI, nah CPI nya juga kurang bagus di hari Rabu nanti ya, ini kurang bagus, jadi kemungkinan besar itu akan menunjukkan penurunan untuk GBP USD sementara waktu gitu teman-teman. Paling turunnya itu kalau kita lihat juga karena spike news ya, itu bisa ke 2112 kembali gitu ya di sini ya, let's see lah 2112 atau di 2154 teman-teman, antara kedua level ini. Oke, jadi di situ aja ya untuk pembahasannya. Nanti kalau ada pergerakan yang berbeda ya, atau ada update harga di luar mapping ini, akan saya update kembali dalam bentuk video maupun postingan di channel Telegram dan juga channel Instagram gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.